Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sastia Prama Putri dengan NPM 2019-1041-5021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi komunikasi. Yang pertama kita akan membahas teori psikologi. Teori psikologi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada psikoanalisis, yang kedua ada behaviorisme, yang ketiga ada kognitif, dan yang keempat ada humanistik. Yang pertama kita akan bahas tentang psikoanalisis. Psikoanalisis, menurut Freud, perilaku manusia merupakan hati interaksi dari 3 subsistem dalam kepribadian manusia, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia atau pusat insting. Biasanya dalam kamus agama ini tuh berarti hawa nafsu. Ada 2 insting dominan. Yang pertama ada libido, yaitu insting reproduktif yang menyediakan energi dasar untuk kegiatan-kegiatan manusia yang konstruktif. Yang kedua ada thanatos, yaitu insting destruktif dan agresif. Lalu selanjutnya ada ego. Ego adalah mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntunan rasional dan realistis. Ego lah yang menyebabkan manusia mampu menundukkan hasrat hewaninya dan hidup sebagai wujud rasional pada pribadi yang normal. Misalnya, id dalam diri Anda ini memaksa Anda untuk membalas ejekan yang diejek oleh bos Anda. Tetapi ego lah yang membuat Anda berpikir untuk tidak membalas ejekannya, karena jika Anda mengejek bos Anda, bisa saja Anda dipecat atau kena sanksi. Selanjutnya ada superego. Superego adalah polisi kepribadian mewakili yang ideal. Superego merupakan hati nurani yang merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultural masyarakatnya. Ia memaksa ego untuk menekan hasrat-hasrat yang tidak berlebihan ke alam bawah sadar. Secara singkat, dalam psikoanalisis, perilaku manusia merupakan interaksi antara komponen biologis atau yang disebut id tadi, komponen psikologis atau yang disebut ego tadi, dan komponen sosial yang disebut superego. Teori yang kedua ada behaviorisme. Behaviorisme, menurut teori ini, seluruh perilaku manusia kecuali insting adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau buruk. Rasional atau emosional behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Behaviorisme memang agak sukar menjelaskan motivasi. Motivasi terjadi dalam diri individu, sedangkan kaum behaviorisme hanya melihat pada peristiwa-peristiwa eksternal. Perasaan dan pikiran orang tidak menarik mereka. Behaviorisme muncul sebagai reaksi pada psikologi atau mentalistik dari Wilhelm Wundt. Lalu teori ketiga ada kognitif. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungan, tetapi sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungan. Makhluk yang selalu berpikir atau yang biasa disebut Homo sapiens. Teori yang terakhir yaitu teori humanistik. Psikologi humanistik dianggap sebagai revolusi ketiga dalam psikologi. Psikologi humanistik mengambil banyak dari psikoanalisis neo-Freudian, tetapi lebih banyak lagi mengambil dari fenomenologi dan eksistensialisme. Fenomenologi memandang manusia hidup dalam dunia kehidupan yang dipersepsi dan diinterpretasi secara subjektif. Eksistensialisme menekankan pentingnya kewajiban individu pada sesama manusia. Yang paling penting bukan apa yang didapat dari kehidupan, melainkan apa yang dapat kita berikan untuk kehidupan. Manusia bukan saja pelakon dalam panggung masyarakat, bukan saja pencari identitas, dan melainkan juga pencari makna. Lalu selanjutnya, proses pengolahan informasi dalam komunikasi intrapersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir.
Proses sensasi terjadi saat alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls syaraf yang dimengerti otak. Sensasi tiap orang bisa berbeda-beda terhadap stimuli yang sama. Contohnya, masakan Padang sangat pedas bagi orang Jawa, tetapi biasa saja bagi orang Sumatera. Karena biasanya orang Sumatera itu suka dengan makanan yang pedas, sedangkan orang Jawa biasanya makan makanan yang manis-manis. Perbedaan kapasitas alat indera menyebabkan perbedaan dalam memilih pekerjaan atau jodoh, mendengarkan musik, atau memutar radio. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi. Di sini, persepsi memberikan makna pada stimuli indrawi, yaitu cara menginterpretasikan atau mengerti pesan yang telah diproses sistem indrawi kita atau proses memberi makna pada sensasi. Inilah yang menyebabkan kenapa sensasi merupakan bagian dari persepsi. Pengalaman-pengalaman langsung dan mendasar akibat dari suatu stimuli fisik tertentu. Contohnya yaitu perbedaan sensasi dan persepsi. Sensasi. Rosi mencium bau parfum. Sedangkan persepsinya yaitu Rosi sadar parfum yang ia cium sama seperti bau parfum pacarnya. Jadi, persepsi ini memberikan makna pada sensasi, yaitu kejadian yang sudah kita lalui. Seperti Rosi sudah mencium bau parfum pacarnya, dan di persepsinya itu Rosi mencium bau parfum yang sama seperti parfum pacarnya. Jadi, ia menyimpulkan bahwa parfum itu sama baunya dengan parfum pacarnya. Proses selanjutnya yaitu memori. Memori adalah stimuli yang telah diberikan makna, direkam, dan kemudian disimpan di dalam otak manusia. Memori memegang peranan penting dalam proses persepsi. Otak akan merekam stimuli yang ditangkap panca indera baik secara sadar maupun tidak sadar. Memori melewati 3 proses tahapan, yaitu yang pertama perekaman atau encoding, yang kedua penyimpanan atau storage, yang ketiga pemanggilan kembali atau mengingat kembali yang biasa disebut retrieval. Jadi, mengingat adalah perbuatan menyimpan hal-hal yang mudah diketahui untuk pada suatu saat nanti dikemukakan atau dikeluarkan dan digunakan kembali. Proses yang terakhir adalah berpikir. Berpikir adalah setiap perilaku yang menggunakan ide. Berpikir merupakan proses penarikan kesimpulan. Manusia disebut berpikir ketika ia membayangkan sesuatu atau berusaha memecahkan masalah atau suatu persoalan. Kemudian, berpikir itu melalui beberapa proses tahapan. Yang pertama, minat timbul sadar akan masalah. Yang kedua, timbul beberapa alternatif pemecahan. Lalu, yang ketiga, konsekuensi alternatif dievaluasi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dan yang kelima, putusan itu dilaksanakan. Selain itu, proses berpikir terbagi ke dalam 2 macam, yaitu berpikir autistik. Berpikir autistik itu seperti melamun, berfantasi, menghayal, dan wishful thinking. Yang kedua, berpikir realistik, yaitu biasanya disebut dengan nalar, yaitu berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.